Ah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar bareng lagi dengan CH Ruang Binar. Ya, CH Ruang Binar adalah teman belajar yang menyenangkan di rumah untuk anak prasekolah dan juga orang tuanya. Oke, perkenalkan saya Dewi Suryandari. Hari ini kita akan belajar bareng tentang bagaimana menyiapkan anak-anak itu untuk siap belajar tanpa drama. Baiklah, kita langsung aja ya ke materinya karena kita hanya ada waktu 30 menit. Jadi kita 30 menit ke depan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk belajar barengnya. Oke. Bentar, kita ini dulu. Ya. Kita mulai siap belajar tanpa drama, belajar sambil bermain di rumah. Ini khususnya untuk anak-anak prasekolah. Oke? Ya, kalau di rumah itu siapa sih gurunya? Ya, ibunya, gitu ya. Ibu bisa menjadi guru terbaik untuk anak prasekolah. Kenapa? Karena ibu adalah guru pertama, madrasah pertama kita di rumah. Oke, lanjut. Ya, mungkin kenapa sih banyak anak drama saat mulai sekolah? Ya, mungkin nangis ya, nggak mau ditinggal, ini biasanya begitu. Kemudian tidak percaya diri, belum siap. Kemudian mungkin kesusahan untuk berkomunikasi, karena ketika mengenal orang baru pasti akan berbeda ya responnya dari setiap anak. Kemudian tidak terbiasa mengikuti rutinitasnya karena di sekolah sudah mulai ada rutinitas, mulai dari bangun pagi, berangkat pagi gitu. Nah, kemudian kita mulai anak-anak mulai belajar untuk pakai seragam. Nah, itu rutinitas yang baru bagi anak-anak prasekolah. Kemudian apalagi motorik yang belum kuat. Nah, mungkin karena tidak dilatih di rumah. Kemudian kurang stimulasi. Kurang stimulasi bisa jadi karena di rumah dibiarkan, oke, anak-anak dibiarkan begitu aja tanpa adanya monitoring dari orang tua. Nah, kemudian bukan anaknya sebenarnya yang tidak siap, tetapi lingkungan belajar yang belum sesuai perkembangannya. Nah, sekarang kita tugasnya sebagai ibu bagaimana mempersiapkan gitu ya, bagaimana mempersiapkan si anak ini untuk bisa menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan ketika nanti mereka bisa masuk ke jenjang sekolah. Oke. Ya, mungkin ini apa yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar apa itu kesiapan sekolah, kenapa harus menggunakan learning by doing, langsung dilakukan gitu ya. Jadi pendekatan terbaik untuk anak-anak prasekolah karena langsung dipraktekkan. Kemudian aktivitas sederhana di rumah untuk menciptakan kesiapan sekolah. Nah, rutinitas harian yang bikin anak lebih mandiri, kemudian tools atau printable yang mendukung. Nah, ini di CH Ruang Binar semuanya lengkap, mulai dari bagaimana sih mengatur rutinitas, kemudian apa aja ya yang perlu kita maksimalkan untuk mempersiapkan anak-anak siap sekolah. Oke, apa itu kesiapan sekolah? Nah, kesiapan sekolah itu sebenarnya anak mampu untuk bersiap nanti ketika ke jenjang sekolah. Apa yang perlu distimulasi? Fokus untuk mengikuti instruksi, kemudian menjalani rutinitas, berkomunikasi dengan guru, dengan teman gitu ya. Kemudian bagaimana mengasah motorik kasar dan halus itu untuk bisa berkembang. Bagaimana emosinya bisa stabil, kemudian bisa mengatur diri,
lalu bisa menyelesaikan tugas sederhana. Ya, kesiapan sekolah itu bukan soal bisa membaca, hanya menulis aja gitu ya, tetapi bagaimana menyiapkan mental, emosi, dan juga kemandiriannya. Oke, kenapa harus belajar dengan learning by doing? Ya karena anak prasekolah ini itu belajar paling efektif ya memegang, mencoba, dan bergerak. Artinya apa? Anak-anak langsung praktek gitu ya, langsung mempraktekkan apa kita harus ngapain nih, kita harus langsung melakukan gitu ya, tanpa dengan banyak teori. Istilahnya itu kalau anak-anak ya diajak langsung nyemplung gitu ya. Nah, kemudian tidak bisa belajar lewat ceramah. Nah ini anak-anak itu nggak bisa secara teori. Oh kamu nanti harus begini-begini karena ini. Untuk memotong buah itu seperti ini. Ya tidak, tetapi kita langsung praktekkan, kita langsung ajarkan. Oke, Odek, yuk coba kita potong buah ini pakai mungkin pisau yang lebih aman gitu ya. Kan sekarang banyak tuh yang dijual pisau-pisau untuk anak-anak gitu ya, gunting untuk anak-anak itu juga bisa. Kemudian perlu pengalaman nyata nih, yang dicari adalah pengalaman nyata si anak-anak ini. Pengalaman yang bisa langsung nangkep dan kecetak di otaknya. Nah, yang terakhir, otak berkembang pesat saat melakukan dengan menonton. Nah, ini ya perlu di-note juga saat menonton itu anak-anak juga yang HP-HP-nya itu anak-anak sudah mulai dikurangi. Ajak anak-anak berkegiatan, ajak anak-anak beraktivitas. Ya, doing is learning. Melakukan itu adalah belajarnya, cara belajarnya anak-anak. Kemudian bermain itu yang terarah karena langsung dimonitoring oleh kita, karena langsung didampingi oleh kita. Oke, peran orang tua sebagai apa? Sebagai fasilitator, teman eksplorasi, kemudian bagaimana emosional anchor-nya, kita itu mengenalkan pertama emosinya kepada anak-anak, kemudian panutan anak-anak untuk karakternya gitu ya, karena kita yang ada di rumah kita yang setiap hari dilihat oleh anak-anak. Nah, peran utama itu adalah menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Oke. Area perkembangan wajib untuk anak prasekolah itu apa aja sih? Ya, secara otomatis ya, motorik kasar, lari, melompat, menendang, kemudian motorik halus, mewarnai, meronceng, menempel, bahasa, mungkin kosakatanya sudah mulai bertambah, kemudian kognitif atau cara berpikirnya, memecahkan masalah lewat bermain, kemudian sosial emosionalnya, bagaimana nanti ketika itu berbagi, menunggu giliran, itu juga perlu diajarkan. Kemudian kemandirian ini bagaimana sih anak-anak bisa memakai sepatu sendiri, bagaimana memakai baju sendiri, merapikan mainan. Nah, itu juga mengajarkan kemandirian untuk anak-anak agar anak-anak siap nanti ketika masuk sekolah. Oke. Ya, aktivitasnya apa aja yang bisa dilakukan di rumah? Nah, ini kognitif dan bahasa bisa dengan menggunakan menebak benda dengan meraba. Ya, biasanya begitu ya. Kita kalau di rumah dengan anak-anak itu, oke, yuk kita tebak-tebakan gitu ya. Kemudian main role play biasanya. Kita main main ke restoran gitu ya, kita biasanya jualan sama anak, jual-jualan, main jual-jualan gitu ya, kemudian main dokter-dokteran gitu. Nah itu juga bisa mengasah kognitif dan bahasanya. Kemudian membandingkan ukuran dan bentuk. Nah ini anak-anak sudah bisa, oh ini segitiga, oh ini lebih banyak, oh ini lebih sedikit. Itu sudah ada konsep itu. Kemudian motorik halus, ya belajar menggunting. Kemudian menempel stiker, ini anak-anak senang banget ya kalau suruh tempel-tempel stiker. Kemudian meronce itu juga paling senengi sama anak-anak, karena ya meskipun kadang ketika ketemu yang lubang kecil itu ya kurang telaten, marah-marah, tapi itu kita mengajarkan bagaimana anak-anak ini bisa mencoba untuk bersabar, mencoba untuk melatih emosinya. Kemudian motorik kasar, yang tangan,
misalkan main lompat tali ya, main lompat tali itu main lari-larian itu seneng itu anak-anak ya, main sepeda di rumah, kemudian ada bawa bola dengan sendok. Nah, itu juga bisa melatih motorik kasalnya. Kemudian self help skills. Nah, ini bagaimana anak-anak bisa mandiri dengan dirinya sendiri. Memakai baju, merapikan mainannya, kemudian mungkin memakai sepatunya, menyiapkan cemilannya sendiri, sudah nggak perlu teriak-teriak lagi ya. Mungkin diajarkan dengan kegiatan sehari-hari di rumah untuk membantu mereka sendiri, itu juga bisa. Oke, next. Nah, rutinitas harian yang mendukung ini fleksibel, bisa diutak-atik sendiri oleh orang tua di rumah. Ini adalah salah satu contoh. Oke, kita coba deh 45 menit untuk sesuatu yang bisa kita rutinkan gitu ya, atau 30 menit. Ini bebas gitu ya. Tinggal kita rencanakan, oh ini berapa menit, ini berapa menit, ini berapa menit, ini berapa menit. Ini anak-anak sudah, jika nanti di rumah seperti ini, nanti ketika akan sekolah itu sudah siap anak-anak gitu. Sudah siap untuk mengikuti rutinitas yang ada di sekolah. Oke, mungkin ini adalah contoh aja ya. Warm up 5 menit, mungkin senam-senam lucu-lucu ya. Sekarang banyak ya senam yang ada di YouTube itu, nah, itu bisa digunakan. Kemudian gitu ya, fokus time-nya 5 menit. Mungkin mainan worksheet atau mainan sensori atau apa aja. Kemudian motorik time, story time, nah household skill. Skill ini bisa dicoba untuk beres-beres. Oke, menata buku lagi, merapikan lagi gitu ya. Setiap setelah menyelesaikan kegiatan ini yang rutin itu bisa mencoba untuk ayo kita beres-beres mejanya, beres-beres kursinya, kemudian beres-beres buku-bukunya, mainannya. Nah, itu kita bisa coba untuk melatih di rumah. Oke, ini ada satu contoh aja ya. Nanti bisa dikembangkan sendiri, bisa diutak-atik sendiri. Oke. Oke, ini tips mengajar tanpa drama. Ya, ini di rumah ya. Kita gunakan 2-3 aktivitas aja. Jangan terlalu banyak, anak-anak gampang bosan gitu ya. Kita coba 2 atau 3 aktivitas. Kemudian pilih aktivitas sesuai mood anak. Mungkin anak sudah bisa diajak, oke hari ini kita mau main apa ya. Nah, kemudian ketika kita ajak anak-anak untuk berdiskusi, kita mau main apa ya hari ini, mungkin anak-anak akan tertarik nih, oh aku pengen main ini, oh atau main ini, oh aku ini. Nah, kemudian biarkan anak eksplorasi, nah, tidak harus rapi ya, nggak harus semuanya harus bersih, biarkan anak-anak bereksplorasi. Nah, jangan takut kotor gitu. Itu kalau slogannya iklan gitu ya, jangan takut kotor. Nah itu anak-anak suka bereksplorasi. Kemudian beri instruksi yang singkat. Ya, instruksi kalau anak-anak masih singkat, padat, jelas, clear gitu ya. Satu kalimat aja. Jangan sampai double instruksi. Satu instruksi saja, singkat, jelas, padat dan clear. Kemudian berikan pujian secara spesifik. Nah, ini spesifik ya. Wah, adik telaten sekali sudah menempel stiker. Wah, sudah bisa mewarnai dengan rapi gitu ya. Kalau sudah mewarnai nggak bleber-bleber keluar gitu. Itu bisa diberikan apresiasinya. Kemudian catatan lagi ini ya bagi para ibu-ibu, jangan membandingkan dengan anak yang lain. Karena setiap anak punya keunikannya masing-masing ya. Dan ini kita usahakan untuk menggigit lidah. Jangan jangan sekali-kali keluar keprocot gitu kalau kata orang Jawa ya ke anaknya. Ya kita sadari anak kita sampai di mana. Apa yang belum. Nah, itu kita maksimalkan. Jangan sampai dibandingkan dengan orang lain, anak-anak yang lain gitu ya. Jangan. Karena anak punya keunikannya masing-masing. Anak punya potensinya masing-masing.
nggak bisa disamakan dengan yang lain. Oke? Ya. Nah, ini di ruang binar kita punya semua tools-nya. Kita punya bermacam-macam peralatan untuk dipraktekkan di rumah. Yang pertama kita punya worksheet. Worksheet kita ada 2 worksheet yang bisa digunakan untuk melatih motorik halus, fokus, bahasa, dan logika. Ada di sana. Di worksheet-nya Adventure Ruby dan Binar. Kemudian ada panduan belajar seru bersama Bunda. Bagaimana sistem belajar harian berbasis bermain. Ini ada semua dijelaskan di sana. Kemudian kurikulum preschool ruang binar. Nah, ini sudah dipandu. Nanti apa? Kira-kira jadwalnya apa ya hari ini? Kira-kira nanti outputnya apa yang ingin kita capai? Nah, terus nanti bagaimana sih kita mengevaluasinya? Ada ini di kurikulum preschool ruang binar. Binar belajar membaca. Nah, ini juga kita bisa menggunakan salah satu produk yang ada di ruang binar. Binar belajar membaca dengan menggunakan metode Fun Phonics. Ini membaca jadi menyenangkan. Kemudian Ruby belajar bahasa Inggris. Ini ada audio visual untuk menambah kosakata anak-anak. Oke, boleh nanti dicek-cek di hexamarket.id, itu di situ ada produknya ruang binar. Nanti dicari di situ produk-produknya ruang binar. Oke, ini ya. Ada worksheet petualangan Ruby dan Binar seri 1 dan 2. Ya, ini untuk tadi ya worksheet yang bisa membantu ibu-ibu ya di rumah belajar sama anak-anak. Kemudian ada panduan belajarnya. Kemudian ada kurikulum anaknya. Nah, kemudian ada Ruby belajar bahasa Inggris dan Ruby belajar membaca. Lengkap di ruang binar project. Ya, bisa nanti di kolom komentar. Silahkan ngechat di kolom komentar. Nanti bisa nanti kita kirimkan link belanjanya. Oke, next. Ya, ini beberapa yang sudah ini ya, testimoni-testimoni. Nah, ini kemarin kita ruang binar juga mengikuti beberapa event gitu ya. Dan ternyata anak-anak suka bermain. Ya, karena bisa dimainkan berulang-ulang. Di printable ini kita bisa di worksheet-nya itu kita bisa belajar berulang-ulang. Ya, anak siap sekolah bukan karena diajari secara keras, tetapi karena diberi pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan, gitu ya. Jadi kita memang anak-anak itu diajak bereksplorasi seperti tadi yang sudah dijelaskan. Bagaimana kita bisa mengeksplor anak-anak itu, mengajak mengeksplorasi baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa mendampingi, menjadi fasilitator anak-anak agar bisa menemukan ahanya, menemukan bintangnya. Karena itu tugas seorang ibu. Oke, terima kasih belajar dengan menyenangkan bersama Ruang Binar. Ya. Baiklah, oh iya, saya akan mengirimkan dulu sebentar. Oke, di situ sudah saya kirimkan feedback partisipan. Ya, silakan nanti diisikan di feedbacknya.
Ya, maaf ya, hari ini kita kilat aja 30 menit dengan materi ini. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Oke, mungkin saya akan ini ya beberapa note. Ya, kita akan balik lagi ke ini ya. Oke, di rutinitas harian ya itu setiap anak akan berbeda-beda fokusnya. Ada yang bisa fokus 5 menit gitu ya, ada yang bisa fokus 10 menit. Sebenarnya ketika kita meminta anak untuk fokus itu tergantung dari kita mengkondisikan sekelilingnya. Terkadang kita perlu mengkondisikan kondisi di sekitar kita itu bisa nyaman. Nah, ketika kita akan melakukan rutinitas harian ini yang mendukung, coba di rumah itu dibuatkan tempat untuk belajar sendiri gitu ya. Diberikan tempat belajar sendiri sehingga anak-anak itu sudah oke, berarti kalau aku sudah di sini aku adalah akan seru-seruan nih, kita akan belajar bareng nih dengan ibu gitu ya. Jadi ketika kita sudah ada di satu tempat sendiri, gitu, sudah ada di tempat yang di apa namanya tempat yang dibuat untuk anak-anak itu belajar. Nah itu anak-anak akan bisa oke, sudah diajarkan untuk memberikan mindset bahwa oke, kalau di situ kita akan belajar. Kita akan belajar, tetapi belajar ini bukan sesuatu hal yang menakutkan. Buatlah sesuatu hal belajar yang menyenangkan. Karena nanti apa ketika dewasa, ketika semakin besar, anak-anak itu tidak risih dengan kata-kata belajar. Jujur banyak ya yang biasanya suruh belajar itu gitu ya, sudah protes duluan. Nah, tetapi ketika kita tahu bahwa belajar itu sesuatu hal yang menyenangkan, anak-anak tidak perlu disuruh belajar, pasti akan melakukan. Nah, ini kita coba untuk mengubah mindset bahwa belajar itu sesuatu hal yang menyenangkan. Kita bikin lingkungan sekitar kita yang menyenangkan untuk anak-anak belajar. Sehingga nantinya ketika masuk ke jenjang berikutnya, jenjang sekolah, anak-anak sudah siap. Anak-anak sudah merasa nyaman gitu ya. Ya tentunya tidak lepas dari dukungan kita juga, dukungan ibu juga ketika nanti sudah beranjak di jenjang berikutnya gitu. Oke? Terima kasih teman-teman karena kita waktunya sangat singkat dan ini sudah jam 9:10, kita masih ada waktu 5 menit. Nanti akan saya share lagi ya untuk feedback partisipan HCVC-nya di 2025. Terima kasih teman-teman yang hari ini sudah bisa nonton secara live ya. Nanti bisa teman-teman yang mau nonton secara ya nanti aja karena terlalu pagi ya. Memang saya memilih jam pagi gitu. Nggak apa-apa, nanti bisa meninggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman hari ini. Kita belajar bersama dan akan terus selalu belajar. Ya, sampai kapanpun kita tetap akan belajar karena itu tugasnya setiap manusia ketika masih bernafas gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di live HCVC, Hexagon City Virtual Conference yang akan datang. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan materi yang lain yang tetap kita akan bicarakan anak-anak prasekolah. Karena disinilah kita membangun fondasi pertama kita
untuk bisa mewujudkan anak-anak Indonesia yang berkarakter. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.